warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bahari, selamat datang di podcast Bincang Bahari. Pada episode kali ini, kita akan mengajak Sobat Bahari untuk mengupas lebih dalam tentang pembudidayaan perikanan dan peran pemerintah dalam mensupport hasil kelautan dan perikanan di Jawa Timur melalui tema yang berjudul Air Jadi Emas, Bisnis Ikan untuk Generasi Muda. Ditemani dengan dua narasumber hebat yang hadir secara langsung, yaitu Ibu Haja Anik Maslahah, SPD MSI selaku Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, dan Bapak Ferry Firmansyah, Eskel selaku Pengusaha Muda Pembudidaya Udang di Jawa Timur. Dengan dipandu oleh Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Insinyur Muhammad Isa Ansori ATDMT. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Selamat datang Ibu Haja Anik Maslahah di podcast tercinta ini, podcastnya Dinas Kelautan. Keren. Ini perdana Bu Ani. Yes. Matur suwun sudah bisa hadir. Dan juga Mas Ferry. Ini masih muda tapi usahanya luar biasa Bu. Beliau ini pengusaha pembudidaya ikan, khususnya udang dan nila. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan mengenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat datang Ibu Haja Anik Maslahah, SPD MSI. Beliau ini luar biasa. Karena biasa di luar. Pengalaman organisasinya luar biasa. Beliau dari politisi PKB. Ini jabatannya ada 10 nih, kalau saya bacakan semua bisa habis waktunya nanti. Beliau saat ini menjadi Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, kebetulan yang menangani Dinas Kelautan, dan tapi sebelumnya beliau Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, dan pengalaman organisasinya di politik sudah cukup senior. Sekali lagi terima kasih Bu Ani sudah hadir bersama kita semua. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Kan ini disaksikan oleh seluruh masyarakat juga dan juga tentunya para pelaku usaha. Dan yang kedua narasumber kita adalah Pak Ferry Firmansyah, Sarjana Kelautan. Sarjana Kelautan. Sarjana Kelautan yang tidak mau jadi pegawai negeri. Yes. Beliau lahir di Probolinggo dan masih sangat muda, 87 kelahirannya. 87 Pak. Dan tinggal di Probolinggo dan ternyata lulusan Unijoyo Madura. Yeah. Sama saya juga orang Madura Pak. Tapi pengalaman kerjanya dia pertanian padi, budidaya nila, ternak ayam, dan terakhir budidaya udang dari 2017. Iya. Matur suwun Pak Ferry sudah mau hadir supaya Pak Ferry bisa menginspirasi anak-anak muda bahwa harus jadi bos, tidak harus jadi karyawan. Dan ternyata Mas Ferry sudah jadi bos sekarang, ya, sudah punya usaha sendiri. Tema podcast pada pagi hari ini yaitu air jadi emas. Luar biasa, air jadi emas. Artinya apa? Bagaimana bisnis ikan itu bisa untuk menjadi usaha yang menarik bagi generasi muda. Kita tahu bersama bahwa budidaya ikan kita ini sangat luar biasa potensinya, dan di seluruh Indonesia kita menempati urutan ketiga secara nasional untuk budidaya ikan. Itu kalah dengan NTB karena nomor pertama adalah Ujung Pandang karena ada rumput laut. Kalau ikannya sebenarnya kita nomor 2. Dengan produksi hampir 1,4 juta ton per tahun. Nah, obsesi kita tahun ini nomor 2. Nah, ini sangat menarik sekali. Salah satu pelaku usahanya adalah Mas Ferry. Mungkin Mas Ferry bisa cerita bagaimana sih awal mulanya Mas Ferry itu tertarik dengan menjadi pengusaha budidaya udang. Bisa ceritakan awalnya nanti supaya ini bisa menginspirasi teman-teman anak muda yang lain. Silakan Mas Ferry. Ya, terima kasih waktunya. Salam Sobat Perikanan. Pada awalnya memang usaha budidaya saya itu
berasal dari ketakutan. Memang motivasi saya dari ketakutan itu sendiri. Ketakutan itu sendiri muncul karena saya sudah berkeluarga pada saat itu, sedangkan permintaan kebutuhan dari kehidupan akan semakin meningkat, Pak. Sehingga mau nggak mau saya harus berusaha pada saat itu. Awal waktu saya memulai usaha adalah di pertanian. Pada saat itu memang di Probolinggo ada lahan, Pak, tapi pertanian. Pertanian itu tidak sukses karena di dalam pengairannya itu ternyata air payo yang masuk, bukan air tawar. Yeah. Lalu setelah itu saya coba pindah lagi ke peternakan ayam. Yang di sana saya ditawarkan bahwasanya untuk peternakan ayam ini menggiurkan karena nggak usah modal banyak-banyak, bisa dikerjasamakan. Tapi ya gitu, karena kerjasama mungkin kurang leluasa gitu. Sehingga akhirnya saya kembali ke habitat saya sendiri, Pak, yaitu di air. Sekarang adalah nila. Pada saat itu nila itu sendiri memang budidayanya relatif, kalau kita sebut mudah, Pak. Praktis, mudah, terus pangsa pasarnya juga bagus. Ternyata apapun yang di dalam air itu pangsa pasarnya juga bagus ternyata. Menjanjikan ya? Menjanjikan sekali. Jadi kapanpun, ukuran berapapun bisa laku. Yes. Kemudian namanya hidup itu kan kita perlu meningkat, Pak. Pada saat itu kita beranjak ke udang, Pak, tahun 2017. Memang dengan petakan yang kecil. Petakan kecil itu karena memang modal usaha kan sangat kita pertimbangkan, Pak, dalam membuat petakan saproktannya gitu. Sehingga kita buat biasanya yang petakan itu petakan udang 2000, kita buat 500 meter persegi. Karena uji coba lah, semacam Coba, baik begitu ya. Karena saya membayangkan kalau misalnya saya langsung dengan petakan besar, saya gagal langsung gulung tikar. Jadi step by step. Step by step. Jadi di situ saya betul pakai 500 meter persegi, ada 6 petak, Pak. 6 petak? 6 petak. 2 petak tandon, 4 petak budidaya. Saat berjalannya waktu, di hari pertama sampai panen siklus pertama itu, saya kayaknya kurang tidur pada saat itu, Pak. Karena panik. Saya terutama kalau ada sesuatu ya terhantui kegagalan. Kalau misalnya gagal di siklus pertama, saya sudah nggak punya modal lagi. Kalau misalnya kita judi, itu kita sudah all out. Berapa dulu modalnya, Mas Ferry? Saya untuk awal, Pak, itu saya butuh 50 juta. Hanya 50 juta? 50 juta itu sampai parsial, Pak. Parsial pada hari ke-70 itu saya sudah parsial. Maksudnya parsial? Parsial itu dipanen sebagian. Jadi dari hasil panen sebagian ini untuk mendorong pembelian pakan untuk yang selanjutnya. Kalau untuk sampai akhir kayaknya bisa sampai 70 juta, 80 juta. 70 juta, 50 juta ya. Tahun berapa itu, Mas Ferry? 2017, Pak. 2017. Tapi lahan milik sendiri? Lahan sewa masihan, Pak. Oh, sewa. Jadi 50 juta itu sama sewanya? Sama sewanya. Oh, luar biasa ya. Tapi berani gitu ya. Karena ketakutan itu, Pak. Berapa masa panen? Masa panen 120 hari kalau mau sampai ses kepala 3, kepala 4. Tapi 4 bulan ya. 4 bulan.
Tapi yaitu pada saat itu sih kita yang faktor paling berpengaruh adalah Air, modal. modal. Benar. Karena bisanya sampai ke DOC ke 90 akhirnya saya panen dulu. Padahal belum waktunya panen ya. Belum waktunya. Karena keterbatasan modal supaya bisa muter, kira-kira begitu ya. Iya. Iya. Nah, pada saat siklus selanjutnya saya berusaha untuk budidaya secara normal, Pak. Seperti biasanya itu. Karena modalnya sudah ada. Karena modal sudah ada. Yang menarik tadi itu dari modal 50, maka ketika panen jadi berapa itu yang barangkali membangkitkan? Ini nggak melebih-lebihkan, Pak ya. Dari 50 juta itu saya bisa hasil 2 kali lipat. Wow, keren. 100. Jadi, Padahal itu parsial ya. parsial. Sampai panen. Total lah. Total. Dalam kurun 4 bulan. 40. 100 hari, Bu. 90 sampai 100 hari kalau nggak salah. Sampai 120 tadi ya. Iya. Oke. Jadi ya alhamdulillah saya bisa saving buat modal lagi dan sisanya untuk persiapan mengembalikan pinjaman, Pak. Oh, itu 50 juta pinjem. Pinjam, Pak. Tapi kan BEP langsung itu, 4 bulan sudah BEP. Ya. Tapi luar biasa, Luar biasa. keberaniannya Berarti itu. benar menjanjikan kalau begitu. Iya. Tinggal serius apa tidak kan tinggal Betul. gitu ya. Oke. Kira-kira apa hal yang paling penting di dalam budidaya udang ini? Apa yang kunci kesuksesannya di mana? Kalau saya, Pak, mungkin ini kalau pembudidaya yang senior mungkin sudah paham, Pak. Mungkin hal sederhana kalau bisa saya ucapkan ini, kegagalan dari persiapan itu adalah sama dengan mempersiapkan kegagalan. Maksudnya gimana tuh maksudnya? Berarti perencanaan harus matang ya. Harus perencanaan matang. Jangan sampai ketika kita sudah mulai proses budidaya di pertengahan karena perencanaan kita kurang matang, akhirnya ya hancur di tengah jalan, Pak. Itu jauh lebih sakit, Pak. Sudah habis banyak, belum dapat hasil, sudah habis semua. Oke. Yang dimaksud perencanaan itu perencanaan yang bagaimana, Pak Ferry? Perencanaan seperti kita pemilihan lokasi, Pak. Pemilihan lokasi. Yang pertama mungkin pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi di sini yang pertama adalah akses mudah, Pak. Akses transportasi mudah Ke lokasi tambak. Iya. Oke. Biasanya ada beberapa orang ketika murah oke dibeli, ketika jadi aksesnya mana ini? Ketika untuk kirim pakan, untuk jual udangnya, itu mereka pasti kebingungan di situ. Nah, akhirnya buyar, Pak. Itu air payau ya? Air payau. Udang faname. Udang faname. Oke. Terus yang kedua itu karakter lahan. Kalau kita sebut sih water level, Pak. Water level harus dipertimbangkan juga. Jadi kesesuaian apa yang harus diisi itu ya. Water level itu dari ini. Pasang surut air laut, biasanya kita kan kalau buang air masih di sungai, Bu. Nah, itu ketika surut sampai semana, ketika pasang sampai semana. Ketika surut kalau bisa harus lebih rendah dari petakan, Pak, biar bisa buang air. Terus kalau misalnya tertinggi, jangan sampai lebih tinggi dari petakan. Iya, buyar ya ikannya ya. Bisa jadi lari kemana-mana. Jadi satu sama laut. Iya, kembali lagi. Dengan laut. Iya. Jadi itu dari termasuk tanaman, bukan tanaman ya. Ikan apa yang harus dimasukkan itu juga menjadi perencanaan penting. Iya. Karena tidak semua tambak itu cocok. Betul. Peruntukan untuk apa itu kan gitu ya. Betul. Ketika kita penentuan lahan sumber air, Bu. Sumber air. Sumber air kan media. Iya. Media dari ikan yang akan kita tebar. Betul. Kalau misalnya udang itu bisa yang kita sebut itu eurehalin, Pak. Jadi dia bisa toleransi salinitasnya agak tinggi.
bisa 18, bisa sampai ke 10 bisa. Paling tinggi sampai 32 bisa. Tapi kalau yang nila itu 5 ppm, tapi masih bisa payung. Oke, bisa payung. Oke. Ini kan Mas Ferry luar biasa ya. Jadi bagaimana dia memulai dari awal modal pinjam 50 juta, kemudian karena keterbatasan kemudian harus manen sebagian untuk melanjutkan modal berikutnya, dan ini luar biasa sekali. Kira-kira Bu Ani, fenomena apa yang ditangkap menyikapi hal ini? Apa kira-kira? Ya, saya akhirnya juga pingin jadi pengusaha, kira-kira gitu ya, menjadi pengusaha ikan kira-kira gitu. Karena bayangkan, dari sisi usaha normal, BEP itu paling tidak minim itu ya 3-5 tahun lah. Tapi ini hanya 4 bulan loh. Dari modal 50 menjadi 100 dalam waktu 3-4 bulan. Tinggal planningnya harus jelas, serius, ketekunan dan macam-macam, itu menjadi variabel juga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini pemerintah kita, baik pusat maupun pemerintah daerah, ini kan lagi fokus untuk ketahanan pangan. Yang ngomong ketahanan pangan itu kan kita harus lakukan diversifikasi terhadap ekonomi lokal. Nah, ekonomi lokal Jawa Timur apa? Ya, salah satunya adalah ikan. Tadi Pak Kadi sudah sampaikan bahwa kita hasil budidaya ikan kita, tangkapan ikan kita terbaik nasional, urutan yang ketiga dan kedua ya. Itu artinya bahwa memang ada resources, sumber daya air di Jawa Timur ini luar biasa, yang kebetulan saat ini menjadi prioritas untuk pengembangan perekonomian pemerintah kita termasuk Jawa Timur. Artinya ada peluang yang sangat besar. Yang kedua, ada program yang tahun 2025 ini yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu revitalisasi tambak idle di pesisir utara Jawa, termasuk Jawa Timur. Tentu ini juga memberikan prospek yang cukup besar bagi masyarakat Jawa Timur, bagaimana bisa peluang itu kita tangkap. Nah, tinggal bagaimana kemudian pemerintah termasuk Jawa Timur, kabupaten kota se-Jawa Timur ini melakukan intervensi, penguatan terhadap perikanan, baik pada ikan tangkap laut, nelayan, maupun pembudidaya, terutama pada pembudidaya. Karena sektor itu, sekali lagi, sektor itu hari ini menjadi skala prioritas untuk pembangunan ekonomi dalam rangka, kalau Jawa Timur bukan ketahanan pangan, tapi Jawa Timur sudah kedaulatan pangan. Salah satunya karena beberapa komoditi Jawa Timur ini sudah menjadi buffer stock, mulai dari padi, garam, kemudian jagung, gula, telur, ikan juga, daging. Nah, bagaimana kemudian perikanan ini tidak lagi kita terbaik nasional kedua, tetapi bisa terbaik nasional yang pertama. Maka harus dilakukan upaya-upaya yang strategis. Satu diantaranya karena kapasitas kami adalah DPR, lembaga legislasi, maka perlu saya sampaikan kepada masyarakat Jawa Timur bahwa Komisi B ini menginisiasi untuk munculnya peraturan daerah terkait dengan pelindungan terhadap petambak garam, terhadap petani garam, kemudian pembudidaya ikan, dan nelayan. Satu diantaranya sesuai dengan tema
di podcast ini adalah bagaimana Jawa Timur ini bisa menciptakan pembudidaya ikan yang ramah dengan kelompok muda, kelompok milenial. Satu di antara itu. Dan masih banyak hal lain yang harus dilakukan oleh Jawa Timur. Ya, satu di antaranya mungkin harus dibuatkan kawasan khusus, Pak Kadis. Kawasan khusus terkait pembudidaya ikan yang modern milenial. Selama ini itu kan kalau kita ngomong ikan, petani ikan kita itu ya mayoritas di atas 45 tahun. Hampir kelompok mudanya kecil prosentasenya. Artinya kondisi fakta bahwa regenerasi untuk ikan, baik pembudidaya maupun nelayan, ini sangat lambat menurut hemat saya. Inilah kemudian poin yang kedua, bagaimana pemerintah bisa memberikan ruang kepada kelompok muda untuk tidak hanya menjadi penerus buruh tani ikan, ya, buruh ikan apa ya namanya, buruh ikan ya, buruh ikan, tetapi menjadi pelaku usaha. Nah, ini penting. Bagaimana mendorong pemuda ini menjadi pelaku usaha dan inovator, sehingga menciptakan lapangan kerja. Betul, menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kondisi zaman. Hari ini Jawa Timur penduduk mudanya sudah 56%. Yang disebut dengan bonus demografi itu puncaknya di tahun 2032 nanti akan ada 67 kelompok milenial yang mendominasi dari populasi penduduk yang ada. Maka mulai hari ini harus semakin diperkuat lagi program-program pemerintah yang memberikan afirmasi kenyamanan, ketertarikan para milenial untuk bisa melakukan usaha-usaha terkait dengan ketahanan pangan. Ya, salah satunya adalah pembudidaya ikan. Oke, Itu sih. Kak, ini potensinya sangat besar sekali, Ibu Ani, bahwa nilai produksi dari budidaya ini mencapai kurang lebih 25,6 triliun Jawa Timur dengan melibatkan 730 pembudidaya, dan Mas Fahri ini salah satu dari 157.000 orang itu. Kemudian luas tambaknya hampir 75.834 hektar. Nah, artinya bahwa skala ekonominya tinggi sekali. Saya menarik apa yang disampaikan oleh Bu Ani tadi bahwa ada perda tentang garam. Berarti di situ include juga pelaku usaha di bidang budidaya dan petambak. Iya. Nah, berarti include di dalamnya. Kira-kira di dalam perda itu apa yang mendorong dari fungsi legislasi bahwa petambak ini harus ditingkatkan terus? Apa yang entry point-nya apa di dalam perda itu? Karena perda itu adalah inisiasi dari DPR yang saya tahu. Dan tentunya eksekutif tentu sangat mendukung itu supaya pembudidaya ini terus makin bertambah, dan kita tahu bahwa nilai produksi ekspor kita di sektor kelautan itu tertinggi secara nasional. Nah, tentu kita harus pertahankan. Kira-kira kembali ke perda tadi, apa spesifik point entry-nya supaya pembudidaya ini lebih berkembang lagi? Ya, pada intinya ujung akhir dari petani termasuk petani garam ini adalah kesejahteraan mereka. Bagaimana bisanya Jawa Timur yang mampu menjadi buffer stok nasional ini seiring linear dengan kesejahteraan mereka yang didapat. Terus terang sampai detik ini kalau kita ngomong NTP, nilai tukar petani termasuk nilai tukar pembudidaya ikan, termasuk pembudidaya garam, ya, petambak garam, itu masih
belum signifikan dari perjuangan-perjuangan mereka untuk bisa mencapai titik produktivitas tertinggi nasional. Maka disinilah perlu pemerintah hadir untuk bisa memfasilitasi satu, bagaimana hasil produktivitas mereka itu qualified. Unsur yang dimiliki dalam hal ini adalah NaCl ya, untuk garam, itu bisa di atas 95, sehingga hasil produktivitas garam Jawa Timur yang gede ini tidak hanya dikonsumsi untuk rumah tangga, tetapi juga untuk industri. Ini yang terpenting. Karena terus terang, kecukupan garam untuk industri di Indonesia ini masih kecil, sehingga masih dominan garam impor. Nah, disinilah harus diurai apa kira-kira penyebab. Oh, ternyata unsur NaCl-nya memang belum qualified. Berarti pemerintah harus hadir bagaimana bisa unsur yang disyaratkan menjadi garam produksi ini bisa dilakukan di Jawa Timur, terutama kepada para petani-petani garam di daerah Madura yang terbesar itu bisa tercipta. Maka di situ tentu ada intervensi-intervensi pola pengelolaan dengan median yang harus tercukupi. Kenapa saya katakan pola pengelolaan? Ya, karena sama dengan Mas Ferry tadi itu. Ketika awal belum waktunya panen, sudah dipanen, tentu hasilnya nggak bisa maksimal. Garam juga demikian. Karena awal modalnya adalah pinjam, belum waktunya panen, kadar unsur NaCl-nya itu belum matang, itu sudah dipanen, mau nggak mau ya tidak bisa diterima sebagai garam industri. Lanjutannya adalah harga semakin murah, sehingga nggak kompetitif, kira-kira kayak begitu. Nah, oleh karenanya di dalam perda itu nanti juga akan diatur bagaimana. Jadi ini hubungannya dengan peningkatan kualitas hasil garam, kira-kira kayak gitu di perda itu. Nah, lanjutannya yang kedua, bagaimana kemudian pemerintah mengintervensi modal. Karena terus terang hari ini kan lagi booming nih, namanya pinjol, rentenir, dan itu hampir petani kita itu berhubungan dengan mereka. Kenapa ya? Karena kesulitan modal. Mau nggak mau siapa yang bawa uang, berapapun bunganya, dia pasti ambil. Butuhnya apa? Keberlanjutan usahanya. Nah, di antara di situ nanti mau nggak mau, suka tidak suka, pemerintah harus intervensi pinjaman modal lunak, visible not bankable, kira-kira kayak gitu. Jadi ada sarana prasarana ke arah sana. Nah, yang ketiga, di dalam raperda itu juga akan mengatur tentang tata niaga, Pak. Karena terus terang yang sampai detik ini munculnya tengkulak-tengkulak yang harga di bawah pasaran, sehingga para petani garam ini menjerit kala panen raya malah tidak sejahtera karena hasil produknya banyak tapi harganya murah. Karena kalau tidak harga seperti yang diinginkan oleh tengkulak, nggak akan laku misalnya kayak gitu. Maka yang salah satu yang harus diperbaiki adalah resi gudang, kemudian tata niaga terkait dengan pemangkasan arus atau jalur ke distributor, yang tentu juga Bulog. Nah, ini bila perlu, Pak, Bulog itu harus, atau bukan Bulog ya kalau garam ya, PT Garam ya, PT Garam harus ada semacam regulasi untuk bisa membeli ya, harus bisa membeli dengan sekian persentase dari produktivitas. Apalagi ke depan ini akan ada Koperasi Merah Putih yang ada di hampir semua desa di Indonesia.
Maka di dalam perda itu juga perlu diatur bagaimana sinergitas atau mungkin kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dengan PT Garam, yang pada intinya ujung akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat petani garam ini bisa tercapai. Jadi mulai tata kelola akan diatur, kemudian tata niaga akan diatur, kemudian intervensi pemerintah, kewajiban pemerintah juga akan diatur, sehingga ujungnya adalah kesejahteraan petani garam. Intinya itu sih. Maka judulnya adalah perlindungan. Kalau sudah demikian, saya yakin tidak ada tanah idle, karena terus terang tanah idle untuk petani garam juga tinggi sih persentasenya. Itu diantara penyebabnya ya antara biaya pengelolaan dengan hasil ini masih belum berimbang, yang menyebabkan para petani malas untuk mengelola lahan, yang itu karena kita obsesi pemerintah ke depan 1, 2, 5 tahun akan datang ini stop import, mau nggak mau ya harus eksplorasi dan pengelolaan yang lebih serius dengan piranti hukum yang kuat daerah dalam bentuk perda tadi. Oke, makasih Bu Ani. Kita mengapresiasi banget terhadap apa yang dilakukan dalam perda tentang pelindungan petani garam termasuk budidaya ini, bahwa dan ini inisiasi DPR yang saya tahu itu luar biasa sekali. Dan tentunya dalam perda ini mengatur dari hulu sampai hilir dalam proses tata niaga pergaraman ataupun pembudidaya. Dan kita eksekutif tentunya sebagai pelaksana perda itu yang tentu nanti diawasi lagi oleh legislatif DPR. Terima kasih. Dan memang lemak kecilnya NTN itu salah satunya akan ada penghijauan itu. Nah ini ke depan, semoga ke depan itu tidak terjadi. Harapannya dengan perda itu bisa mengurangi atau bisa menghabisi itu secara totally. Kembali ke Mas Ferry. Tadi kan dibilang sekarang 6 peta modal 50 juta. Nah, per hari ini sudah berapa peta dan sudah berapa anunya ini? Sekarang sudah ada awalnya 6 peta, saya nambah 5 peta dengan ukuran yang normal sekarang. 2000 berapa? 1000. Nah, 1000 ada 5 peta lagi. Sekarang untuk saat ini di siklus kemarin itu untuk keuntungan sudah berada di 180 juta per tahun per siklus. Per siklus 4 bulan ya? 4 bulan ya? 118 hari. Ya, enggak sampai 4 bulan. Ya, 4 bulan lah. Keren. 180. Ya. Berarti 1 tahun 3 siklus ya? 4 siklus. 1 tahun saya untuk pembudidaya, karena saya itu pembudidaya yang lebih tepatnya mungkin penakut Pak ya. Jadi persiapan saya itu paling lama di antara pembudidaya yang lain. Perencanaannya ya. Karena persiapan tanah, persiapan lahannya, persiapan air, saproktanya semuanya itu harus fix dulu, baru saya yakin untuk jalan. Ketika itu saya nggak yakin, saya kenapa-napa di tengah jalan, ini nggak bisa diulang lagi Pak waktunya. Nah, dan itu bukan kayak sekolah. Kalau sekolah salah nilainya 5, 6. Kalau ini salah bangkrut, bisa pindah rumah. Itu bedanya sekolah dengan ketika dulu Mas Ferry sekolah sarjana kelautan. Kalau salah seperti ini, kalau sekarang bisa pindah rumah. Mungkin perlu perlu dicermati mungkin Pak, ketika perencanaan itu harus matang oleh para pembudidaya, karena sekarang itu pembudidaya kecenderungan dia mempunyai nafsunya tinggi Pak. Saya harus cepat dapat uang lagi. Padahal itu ini kita berhubungan dengan alam. Alam juga butuh istirahat.
Jadi ketika pengeringan ada itu yang pengeringan cuma sebagai syarat 1 hari 2 hari isi air lagi, itu bikin tanah belum seberapa kering, belum dikapur apa, diisi air lagi, ini bakal ada penumpukan lapisan pirit namanya. Apa kalau bahasa kita itu mungkin celot ya Bu ya, yang bau, tanah hitam bau itu. Itu perlu dikeringkan dulu, dikapur dulu, biarkan dia istirahat dulu, karena dia sudah 4 bulan itu bekerja untuk apa, menjadi media budidaya kita. Kalau saya pengeringan minimal Pak 3 minggu Pak. Minimal bisa sampai sebulan. Sebulan. Dan itu salah satu kata kunci di situ ya. Di situ Pak. Iya. Karena sekarang nggak heran ketika budidaya udang banyak penyakit apa, karena dia tidak mempersiapkan dengan baik. Gitu aja. Ya memang kalau bisnis di makhluk hidup seperti udang atau tanaman apa kan memang sangat rentan sekali. Beda kalau kita jual barang-barang seperti mobil. Kalau ini salah penanganan sedikit kena hama, pH air berubah, itu juga nanti panennya akan beda, ada bakteri dan sebagainya. Karena kaitannya nyawa. Ya, jadi sangat rentan sekali. Tapi kalau berhasil banget. Berhasil banget. Nah, 1000 meter persegi itu berapa ton? 1000 meter persegi kemarin keluar 2,8 ton. Hampir 3 ton ya. Sekarang punya 6 petak ya. 5 petak luasan Jadi, sekali panen 15 ton. 15 ton. Size berapa itu? Kemarin kita ada di size 43 sampai 57. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian di anunya kemana? Dijualnya kemana? Kita ada grup Pak sebetulnya. Kita punya grup sosial media. Kita tinggal ini aja, menawarkan di sosial media tersebut. Kita bilang saya punya perkiraan udang segini, size segini. Itu sudah banyak Pak yang menawar. Rebutan ya. Menawar semua. Jadi kita ya pilih, kita menang memilih. Ini Bu, yang udang itu kita bisa memilih pedagang. Jadi tidak perlu lagi ke pasar, mencari pasar. Tidak perlu. Di antara komunitas itu sudah ada, berarti lengkap mungkin di grup itu. Ada petaninya, ada tengkulaknya, ada pelaku usahanya, bisa lagi ada investornya itu. Tapi itu pengepul ya? Iya, kayak pengepul. Nggak bisa langsung ke pabrik ya? Nggak bisa karena produksinya harus sangat besar Pak. Dan ini ya sustainability-nya. Mungkin itu yang perlu di rantai pemotong ini mungkin sehingga dari ini langsung bisa ke pabrik. Itu harganya akan beda kalau masih ada koperasi. Iya sih. Pengepulnya bisa pengepul 1, bisa pengepul 2, bisa pengepul 3. Di situ yang namanya tata niaga Brentun tadi itu. Jadi koperasinya harus fokus ada di fokus langsung ke pabrik. Iya. Nah, mungkin tuh solusi ke depan supaya bagaimana para petambak ini bisa langsung jual ke pabrik. Betul. Sehingga jualnya lebih mahal. Kalau ke tengkulak 1, 2, 3, kita nggak membayangin misalnya udang faname yang bagus-bagus itu kalau sekilo berapa sekilo kira-kira? Sekilo untuk size 40-57 sekarang 74.000 kan. Bisa jadi 85 ya kalau pabrik langsung. Sekarang kalau dijual di layar rumah makan itu jadi berapa sekilo 100, itu? Ya. Bisa bukan kalau 1 kilo bisa 1 juta Bu. Iya. Bisa 1 juta. Gitu ya? Kalau udah jadi dimasak, udah dipanggang, digoreng, tepung nilai 1 kilo itu bisa 1 juta. Artinya nilai antara ini bahwa dari 70.000 menjadi 1 juta. Nah ini kadang nilai lebihnya itu bukan di petambak, lebih banyak di perantara usaha, atau industri. Di ini. Iya. Makanya saran saya ke depan, Pak Ferry bisa memodifikasi usahanya. Misalnya udang, misalnya jadi apa, punya industri sendiri jadi petis, udang kemudian jadi di packing. Saya punya pengalaman yang ada perusahaan besar Bu di Sidoarjo itu,
jadi udang windu. Hmm. Udang windu itu Bu, dia Dari sudah laut. Pabrik dari laut. nggih. Jadi dia simbiosis dengan 3.000 petambak. Luar biasa. Sangat sederhana sekali, Bu. Langsung petambak dengan Nggih. pabriknya. Dan apa? Jadi dia kadang memodali, kemudian dia mensupervisi bagaimana mendapatkan window yang bagus, kemudian diambil hasilnya. Nah, itu jualnya ke Jepang. Nah, Oh iya. di Jepang itu Bu, sampai antri-antri mau ngambil produknya itu. Iya. Sampai kalau biasanya ekspor itu kan bayarnya nanti 1 bulan. Enggak, dia dibayar. bayar di depan karena rebutan orang Jepang. Sederhana pemrosesannya. Habis ditangkap, dibersihkan, diolah, dikeringkan, di ini, Iya. kemudian di packing. Just only situ. Hmm. Just only. Saya tanya, berapa sih investasi Anda? Investasinya cuma 60 miliar. Sak pabriknya, sak alatnya. Tapi transaksinya apa? 1 triliun. Setahun. Jepang. Jepang. Amerika juga ya? Sama. Jadi ekspor kita tuh banyak ke Cina, Cina, Jepang, Amerika. Amerika. Cuman karena sekarang perang Ukraina, Rusia dan Eropa itu ekonominya juga slow down, Amerika juga slow down. Itu masih Cina sama ke Jepang. Itu Jepang yang juga mulai nih. ya. Iya. Jadi sekarang Mulai rame. pembudidaya itu atau ekspor ikan keluar itu agak berat sedikit karena perang Ukraina Rusia itu. Iya. Belum ditambahi lagi wacana perang dunia ketiga ini. Jepang sudah Jadi siap. kalau Mas Ferry mau nilai tambahnya bisa diambil sendiri, ya bikin itu unit pengolahan ikan dan itu sangat sederhana, Iya. sangat sederhana. Ya, memenuhi standar kesehatan, sanitasinya bagus, ini kemudian ekspor atau apa asal sudah memenuhi syarat. Itu nilai ininya. Kalau Nilai sampan tambahnya. per kilo jual 70.000, kemudian di packaging yang bagus, itu bisa lebih-lebih. Nah, pemerintah juga sudah melakukan bantuan dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir, misalnya dari kita bantu benih, kita bantu geotekstil untuk petambak-petambak itu. Nah, kita bantu itu. Kemudian kita ketika mau nangkap kita bantu alat tangkapnya. Kemudian ketika sudah ditangkap difabrikasi, kita bantu alat untuk fabrikasinya. Itu yang kecil Bu, yang UMKM. Kemudian sampai kita bantu itu packagingnya Bu. Biasanya UMKM kan packagingnya kan sederhana. Kita bantu packagingnya 5.000 packaging ke UMKM apa misalnya di Kenjeran misalnya. Kita bantu. Sampai kita bantu kepada pemasarannya. Kita punya namanya aplikasi Fish Info. Jadi produk-produk UMKM itu dipajang di aplikasi kita itu, nah penjual dan pembeli ketemu. Jadi memang pemerintah memang sudah melakukan hulu sampai hilir, tetapi cuman kan karena banyaknya pelaku usaha mungkin ya sebagian mereka yang kecil-kecil itu. Tapi kalau sudah bisa mandiri seperti Mas Ferry, kalau masyarakat Indonesia sudah banyak seperti Mas Ferry itu, wah sejahtera semua. Tentunya apalagi ketahanan pangan, permintaan nanti makan siang gratis dari udang itu juga bisa tercukupi. Kira-kira harapan Mas Ferry apa ke depan untuk pemerintah, untuk legislatif apa harapannya? Harapan kami sebagai pembudidaya Ikan. lokal. Kalau saya bilang pembudidaya lokal, pribumi Bu. Ya. Kita sebetulnya yang pertama itu kalau di ikan-ikan tertentu mungkin butuh kepastian pasar, Pak. Butuh kepastian pasar. Tapi kalau udang sekarang untuk saat ini masih aman Pak untuk kepastian pasar. Lalu yang kedua itu kebetulan saya juga alhamdulillah untuk perizinan sudah saya urus Pak semua. Tapi ada beberapa pembudidaya itu mereka masih kebingungan Pak untuk proses perizinan dan lain sebagainya. Berarti perlu ada pendampingan ya? Ya, ada jemput bola biasanya. Jemput bola. Karena nggak semuanya itu bisa paham sekarang kan menggunakan OSS. Iya, proses Alhamdulillah ya. itu OSS itu sangat
Membantu ya. Membantu sekali itu Pak. Saya nggak usah kemana-mana. Iya, nggak harus Nggak hadir. usah kemana-mana, tinggal upload dokumen, selesai. Iya. Cuman kadang masyarakat karena masih kadang awam, Iya, hanya menjadi juga terkendala itu ya. betul Pak. Mungkin supervisi mungkin. Iya, Dan jemput bola ke lapangan itu supaya Bisa. membantu. nggih. Karena banyak juga pembudidaya apa ya? Soalnya nun sewu didikannya kurang lah Pak. Intelektual kurang. Jadi untuk masuk ke dinas untuk minta fasilitasi itu agak Ya, sungkan ya, Pak. Kadang-kala itu masuk ruangan itu nun sewu sepatu apa dilepas dulu Gitu ya. untuk masuk ke ruangan. Saking sopannya, nah, saking sopannya Jadi- orang Jawa Timur. Apalagi mereka harus mengurus sampai sejauh itu Bu. Iya, iya. Jadi mungkin itu yang kita butuhkan Bu. Oke. Itu yang- Kalau dari Bu Ani sebagai legislator, kira-kira Iya. apa harapan ke depan? Sebelum harapan, maka dari yang disampaikan oleh Mas Ferry, ada beberapa poin yang perlu saya tanggapi ya. Sekaligus mungkin ini harapan yang harus kita lakukan, karena kita pihak pemerintah itu kan ada dua ya, ada legislatif, ada eksekutif, sehingga menjadi tanggung jawab besar. Pertama, terkait dengan tata niaga lagi-lagi, bahwa ternyata memang di bawah para pembudidaya ikan ini masih ada kesulitan untuk bisa akses langsung kepada pabrikan. Maka Pak Kadis perlu untuk membentuk koperasi menurut saya. Kooperasi. Jadi koperasi yang menjamin, karena industri itu butuh sustainable-nya, ya, betul. sustainability-nya, berlanjutannya. Maka ada kekhawatiran dari petambak tadi itu kan itu. Kalau mau langsung ke pabrik, takutnya hasil produktivitas nggak bisa sustainable ya, nggak bisa berlanjut. Maka kalau dengan koperasi, ini kan sudah ada jaminan dari sekian anggota ini memastikan bahwa pabrikan yang menerima itu tidak perlu ada ketakutan untuk stagnan terhadap suplai hasil produktivitas kan itu. Satu. Sehingga ini akan sekali lagi akan memangkas beberapa rantai ya, dari ijon, tengkulak, kira-kira gitu, yang langsung direct. Mau nggak mau harganya akan semakin tinggi. Ini yang akan memicu untuk NTN-nya bisa naik. Ya. Satu. Setuju. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan izin. Ya. Maka di sini memang perlu integrasi Pak Kadis antara Dinas Perikanan Pertanian dan Koperasi UMKM. Kebetulan di Koperasi UMKM itu kayak izin itu ada selain pelatihan terhadap yang masih gaptek dan macam-macam, juga ada pendampingan termasuk jemput bola. Jadi tidak bisa satu dinas ini berdiri sendiri. Karena ketika pada posisi farmingnya, pertaniannya, pada balikannya mungkin dinas perikanan, tetapi pada sisi pelaku usaha yang agak kecil masih menengah, apalagi ultra atau mikro, maka dinas koperasi UMKM yang punya kewenangan di situ. Tetapi kalau sudah industri, dinas perindustrian kan demikian, maka ini perlu sinergitas atau integrasi untuk penanganan persoalan pertanian perikanan di Jawa Timur untuk mengatasi ini tadi kesulitan-kesulitan diantaranya perizinan tadi. Ya, betul. Jadi jemput bola. Sekalipun pemerintah Perda OSS ini sudah kita terbitkan tahun 2017, tapi faktanya UMKM Jawa Timur itu hampir 10 juta. Yang punya NIB, legalisasi dari izin itu kan NIB susunya, nomor induk berusaha, itu hanya 1.500.000, 1,5 juta. Dari 10 juta loh Pak Kadis. Artinya memang masih kecil persentasenya yang paham, yang bisa, yang mengerti. Sehingga perlu ada
pelatihan dan pendampingan bersama-sama. Ini besar harapan saya ini harus dilakukan oleh 4 instansi tadi itu dengan segera Pak Kadis, karena memang fakta 59% supporting PDRB ya dari UMKM yang bahan bakunya adalah ya dari pertanian, perikanan, dan peternakan, kan begitu. Artinya kalau ingin Jawa Timur makmur, ya sudah sektor apa yang paling dominan menguasai menjadi supporting terbesarnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Karena itu maka 4 dinas ini harus lakukan kolaborasi. Yang ketiga, kembali tadi kita belum begitu menyebut anak muda. Bagaimana misalnya proses regenerasi ini tercipta. Sehingga tadi sudah saya sebutkan kan, mulai petani, petambak juga, pembudidaya ikan, termasuk nelayan. Ya, hampir banyak, persentase terbesarnya ya 45 tahun ke atas. Nah, kalau mereka sudah tua, tidak ada regenerasinya kan usah. Yeah. Maka menurut hemat saya ada beberapa hal yang harus dilakukan secara pribadi terhadap para petani tadi. Bagaimana bisa melibatkan putra-putranya untuk terlibat langsung. Yeah. Karena ilmu terapan ini lebih kuat, sederhana, tetapi mengena kira-kira. Itu. Nah, yang kedua, pemerintah ini membuat inkubator pembudidaya ikan, barangkali begitu, yang kerjasama Pak, antara pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, termasuk pusat, perguruan tinggi, karena hubungannya dengan eksistensi produktivitas itu kan melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga perlu lakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, berarti kampus kira-kira kayak gitu, jadi pemerintah, kampus, dan dunia usaha. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk lakukan inovasi yang adaptif. Agar apa? Ya anak muda pembudidaya milenial ini tertarik dengan pola-pola pembudidaya ikan yang modern ya. Karena sekarang kan sudah banyak pembudidaya ikan modern, mulai dari pakai bioflok. Kemudian ada RAS, ada juga smart monitor ya kan begitu. Ini kan menarik bagi anak-anak milenial, anak muda. Ya, termasuk harapan kami, pemerintah ini mendorong kepada anak muda tidak hanya pada menjadi petani atau pembudidaya, tetapi menjadi pengusahanya dan inovator. Sehingga terus Jawa Timur ini daya competitiveness-nya ini dapat. Yang ujungnya nanti ya Jawa Timur tidak akan kekurangan lah. Yang namanya kedaulatan itu dari farmingnya maupun dari sistem pengelolaannya tadi itu, dari pengelolaan usaha yang dikelola. Tadi Pak Kadis kan sempat menyampaikan bagaimana para petani-petani kita ini tidak melulu untuk off farm, tetapi bagaimana juga on farmnya, sehingga asli bakunya dapat, kemudian menjadi terkelola dengan baik, menjadi hasil produktivitas yang varian. Ini yang akhirnya nyambungnya kepada pertanian, kekuatan pertanian lokal atau local wisdom untuk petani petambak yang bisa menyebabkan ya Indonesia akan menjadi negara yang bisa mencukupi dari diri sendiri, itu ke arah sana. Saya pikir itu sih. Oke, terima kasih. Sekali lagi Pak Ferry yang luar biasa. Semoga
Pak Ferry menjadi role model bagi anak-anak muda untuk bisa meniru Pak Ferry, dan kesempatannya masih banyak sekali. Kalau di Singapura itu mereka bikin budidaya itu di gedung karena sudah nggak ada lahan dan lahannya mahal. Jadi gedung-gedung itu Bu diisi udang atau ikan apa gitu, udah di gedung bertingkat kayak hotel, budidayanya udah. Ya itu tadi yang saya katakan, kawasan khusus untuk milenial, Pak. Jadi Kita fasilitasinya. Jadi Kolam karena ya istilahnya. di Singapura itu karena keterbatasan lahan, mereka bikin budidayanya di gedung bertingkat. Itu jadi di Indonesia lahan masih banyak. Jadi saya pikir anak-anak muda supaya jadi meniru Pak Ferry semua. Terima kasih Pak Ferry sudah menginspirasi kita semua. Sama-sama Bu Ani kalau pensiun nanti mau nerima seperti Pak Ferry. Kebetulan karena saya Sidoarjo. Dan Jadi ternyata menjanjikan lah. Ya kesimpulannya kan menjanjikan. Bayangkan 180 juta Iya. itu dalam waktu 4 bulan. 4 bulan. Kalau itu 6 petak 1.000. Kalau 10 petak berapa? Kalau 20 petak berapa? Sangat menjanjikan. Dan terima kasih kepada Bu Ani beliau sebagai legislator. Saya tahu beliau yang menelurkan ide adanya perda tentang pelindungan bagi petani garam dan pembudidaya. Terima kasih luar biasa Bu Ani sudah menginisiasi dan perdanya hampir jadi Bu ya. Hampir jadi. Sebentar lagi ini satu langkah bagi dari DPR untuk masyarakat dalam rangka untuk melindungi para pembudidaya. Sekali matur suwun Bu Ani dan juga matur suwun Pak Ferry sudah bersedia hadir. Bu Ani terima kasih. Sebelum kita akhiri mungkin ada satu pantun ya. Pagi hari menebar pakan, Cakep. air bersih jadi andalan. Cakep. Budidaya udang penuh harapan. Keren. Cuan besar jadi tujuan. Amin. Terima kasih. Amin. Saya akhiri podcast kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita saksikan bersama episode podcast pada kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat membangun semangat baru untuk kita semua para generasi muda. Untuk Sobat Bahari, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube DKP Jatim. Follow juga Instagram dan Facebook kita Diskala Jatim. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.